Halo Capricorn, selamat datang di channel Mariana Letarot Indonesia. Terima kasih kamunya sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Capricorn, ini adalah pembacaan hasil dari tarikan energinya kamu sama si dia untuk kita cari tahu ya. Kira-kira seperti apa sih cerita dalam hubungannya kalian di saat ini. Namun sebelum Mari memulai bacaannya, Mari kasih tahu sama kamu dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Capricorn saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, Mari harap kamunya mampu berbijaksana ketika mendengar yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung ini dia. Nah, ada energi dari King of Pentacles di situ, kemudian ada energi dari Ace of Wands reverse ya. Berikutnya ada energi dari kemudian ada di sini Four of Pentacles, kemudiannya ada di sana, berikutnya ada di situ, kemudiannya ada ini, berikutnya ada di sini ya, kemudiannya ada di sini, dan berikutnya ada di sini. Mari lihat, nampaknya kamu punya keresahan ya dalam hubungan sama si dia gitu. Dan bahkan mungkin banyak ini, bukan hanya perkara satu hal, tapi bahkan ada beberapa hal begitu ya. Nampak-nampaknya mungkin memang ketidaknyamanan ini ya sudah kamu alami cukup lama. Terutama bagi kalian yang relationship-nya telah bertahun-tahun ya, usia relationship-nya ya. Gitu. Ada sesuatu yang nampaknya kamu takut untuk diketahui sama dia, tentang ada bagian tentang dirimu yang takut, yang kamu tuh takut dianya tahu, dianya mengerti. Gitu loh. Jadi kayaknya ada rahasia yang sedang kamu simpan untuk di saat ini. Gitu ya. Misalnya rahasia bahwa hatinya kamu sesungguhnya itu tuh mencintai orang lain, bukan mencintai dirinya, misal seperti itu ya. Atau mungkin ya kamu melakukan satu tindakan yang kamu anggap bakalan boleh dapat hukuman ya dari orang lain, terutama dari dirinya gitu loh. Kayak ada kesalahan kah mungkin yang pernah kamu lakukan dalam hidupnya kamu, sehingga kamu takut kesalahannya kamu itu tuh diketahui ya. Atau mungkin kamu seperti ada topeng palsu yang kamu pakai di sini. Misalnya kamu bilang kamunya itu tuh sudah duda, sudah janda, padahal ya statusnya kamu belum selesai dengan seseorang dari masa lalunya kamu. Nah, contohnya begitu ya. Ada hal yang kamu kunci rapat-rapat gitu ya, supaya tidak diketahui sama si dia gitu. Tapi kok kayaknya rasa bersalah itu tuh karena menyembunyikan sesuatu ini tuh kayak ngeganggu kamu. Begitu ya, kayak ngeganggu kamu. Beberapa ini perkara tentang trauma gitu ya. Ini bisa nih perkara tentang trauma. Terutama bagi kalian yang hubungannya baru-baru saja terjalin ya. Jadi sebenarnya ya kamu punya pengalaman yang tidak menyenangkan gitu loh. Walaupun dengan orang lain gitu ya, pengalaman tidak menyenangkan itu tuh terjadi gitu ya. Nah, tapi pengalaman itu tuh sangat-sangat mengganggu gitu loh. Kamunya kayak takut pengalaman yang sama akan terulang kembali dengan dia, orang baru ini. Nah, di situ ya. Atau bisa saja memang pengalaman dalam relationship ini yang kamu rasa itu tuh pahit dan kamu gak mau pengalaman serupa sama terjadi lagi gitu loh. Jadi mari lihat, kamu cukup tegang ya di relationship ini. Kamu gak bisa itu tuh relax, gak bisa gitu loh. Kamu kayak harus melindungi dirinya kamu terus-terusan gitu ya, merasa tidak nyaman
terus-terusan kamu di relationship ini ya. Gitu. Jadi dari sikapnya kamu juga kayak kelihatan lah di sana ya. Selalu kayak waspada gitu. Bawaannya kamu itu tuh waspada. Hati-hati, takut kecolongan, takut ketahuan. Begitu. Jadi mari lihat kamu terutama belakangan hari ini ya. Sulit itu tuh happy-happy. Bawaan itu tuh bisa curiga aja. Apa dia tahu ya rahasianya aku ini. Gitu. Atau apa dia sedang mulai melakukan ya satu tindakan yang bikin aku ngerasa sakit lagi. Gitu. Sekiranya pun dia baik sama kamu, tapi langsung di situ tuh kamu, kenapa ini orang baik? Gitu ya. Kenapa dia baik ya? Apa maksudnya dia ya? Nah gitu kamunya. Nggak yakin kamu tentang ketulusan. Bukan hanya dengan dia saja. Bisa-bisa ya memang gaya hidupnya kamu sekarang ini ya begitu. Itu loh. Hati-hati kalau ada orang yang curiga aja, udah gitu aja bawaannya. Curiga aja. Nah di sana. Walaupun dia baik sama kamu, tapi kamu nggak yakin ini baiknya baik tulus. Ini tuh bisa baiknya baik yang modus ini. Di situ. Aku nggak boleh tertipu, aku nggak boleh dibohongi gitu ya. Aku nggak boleh terlena dengan kebaikannya dia. Aku harus cari tahu ini kenapa dia baik gitu loh. Jadi tegang aja bawaannya kamu kan. Baru sebentar kamu mengalami rasa gembira, udah langsung kamu itu tuh kayak bunyi alarm dalam dirinya kamu ya. Nggak boleh gembira-gembira banget. Soalnya kalau habis gembira bisa-bisanya sedih. Nggak boleh nih. Gitu. Jadi nggak bisa enjoy. Mari nampak kamu nggak bisa enjoy. Gitu loh. Waspada terus gitu ya bawaannya. Dan kamu selalu ini tuh kayak mencoba untuk memperhatikan dia ya, terutama belakangan hari ini. Memperhatikan gerak-geriknya terus. Gitu loh. Detail-detail kamu itu tuh kayak mengawasi dia. Kalau dia ngomong apa gitu ya, kamu bisa di situ tuh sibuk mencari-cari, dia kepleset lidah ya, ngomong sesuatu, mengungkapkan kebenaran tentang dirinya. Gitu loh. Jadi bisa-bisa tanpa kamu sadari, kamu terjebak mencari perkara sendiri nih. Gitu loh. Kamu terjebak mencari perkara sendiri dalam hidupnya kamu. Waspada boleh waspada. Tapi nampak-nampaknya untuk di saat ini kamu gak perlu tuh waspada ke dia. Gitu ya. Jadi contohnya, kalau kamu takut rahasia yang kamu simpan supaya tidak diketahui sama si dia, kamu gak usah takut bahwa dia sudah tahu. Karena jawabannya di sini tuh belum. Dia nggak paham itu bahwa ada kebenaran yang sedang kamu tutupi untuk di saat ini, gitu ya. Kalau kamu curiga, ini orang kenapa baik sama kamu? Apa dia punya niatan buruk sesungguhnya di belakang acting dari kebaikannya? Maka jawabannya mari tidak ada ini tuh motif jelek-jelek ini ke kamu. Sekalipun rasa ketakutannya kamu ini karena trauma tadi kata Maria, itu tuh memang betul ada fakta yang dia lakukan yang benar-benar bikin hatimu tersayat sembilu gitu ya. Tapi nampak-nampaknya mari lihat orang ini tuh bukan lagi seperti dia yang dulu ya. Jadi kalau dulu kamu mencurigai dia atau bahkan mendapatkan fakta dia benar-benar ngecurangin kamu, ngejahatin kamu gitu ya. Malah mental yang seperti itu, tindakan berani, nekat yang seperti itu kayaknya udah gak ada lagi tuh dalam dirinya si pasangan kamu untuk di saat ini.
gitu ya. Kalau dulu dia ngejahatin kamu, sekarang niatan jahatnya dia itu apakah masih ada? Jawabannya Mari, tidak. Nampaknya tidak ada lagi, gitu loh ya. Jadi kalau dia ini sempat kalau dia ini tuh dulu sempat melakukan kejahatan sama kamu, kejahatan dia itu tuh tetap mengejar dia di saat sekarang. Gitu ya. Maksudnya apa Cici Mari? Maksudnya dia menyesal. Dan rasa sesal dia itu enggak selesai-selesai hingga sampai saat ini. Gitu loh. Terus dia tuh dibayang-bayangi kekonyolannya dia. Kok bisanya dia tuh tega sama kamu ya? Bikin kamu nangis gitu loh. Bikin kamu kecewa sama dia. Gitu. Dan Mari lihat seseorang ini sepertinya dia berjanji ya kepada diri dia sendiri. Dia gak boleh lagi. Sudah cukup itu tuh. Mau buat jahat sama kamu. Mau buat gak benar sama kamu. Sudah cukup. Gitu loh. Sudah saatnya dia harus berlaku baik. Berlaku benar ke dirimu. Gitu loh. Yang menjadi masalahnya si dia ini. Apakah kamu mau ini mengizinkan dia untuk menebus kesalahannya? Nah, di situ ada. Di situ ya. Apa dia punya kesempatan untuk benar-benar membalas tunai hutang kesalahannya dia sama kamu? Nah, itu juga bisa. Ya di sana. Jadi Mari bilang kayaknya ada pendewasaan ya pada diri si pasangannya kamu ini. Kalau salah maka harus tahu juga melakukan yang benar. Gitu loh. Kalau jahat, kalau bisa jahat ya, maka juga harus bisa melakukan tindakan baik. Gitu loh. Kalau keliru harus berani merapikan diri. Tahu dia. Tahu dia. Kalau dulu egois harus tahu berempati, bersimpati kepada orang lain. Orang lain di sini tuh artinya kamu ya, sebagai pasangannya. Gitu. Kalau dia tahu ini tuh bahwa traumanya kamu ada dan trauma itu karena orang lain. Mari bilang, sepertinya kok ada ya niatannya dia untuk bermurah hati ya. Mau ngasih tunjuk sama kamu bahwa kamu memang boleh punya pengalaman pahit masa lalu, tapi pengalaman itu tuh tidak akan terulang dalam hubungan dengan dia. Gitu loh. Bahkan seseorang ini mau ini ya, kayak mengambil bagian gitu loh. Dalam tahapan healingnya kamu, dalam tahapan penyembuhan mental emosionalnya kamu. Mari bilang ini orang baik ini sekarang, ya baik ini. Gitu. Kalau dia pernah jahat sama kamu, sekarang dia udah baik. Kalau hubungan kalian belum begitu jauh, belum begitu lama, maka Mari harus kasih tahu sama kamu, ini orang baik. Ini orang kayaknya gak perlu ya bikin kamu mengalami ketegangan ya. Ini orang aman. Kalau kamu membuka diri kepada dia, kalau kamu mengizinkan dia hadir dalam hidupnya kamu, aman. Ini gak neko-neko ini orangnya. Mari nampak, gak neko-neko. Gitu ya. Ini orang sudah setia ini. Gitu loh. Ini orang sudah sungguh-sungguh ini sekarang menjalani hidup gitu loh. Kok bawaannya dia terutama belakangan hari ini ya, mau bikin kamu tuh bahagia gitu loh. Mau bikin kamunya itu tuh gembira. Itu ya. Nampaknya memang energinya dia cukup besar gitu loh. Untuk mewujudkan impiannya dia, nengok kamu itu tuh kehidupannya lebih baik lagi ketika dengan dia. Gitu yang Mari lihat. Jadi enggak ada modus udang di balik batu ya. Di sana. Dan kalau dia ini tuh misalnya kamu takut rahasianya kamu terbongkar dan kemudian dia menolak menerima apa adanya dirimu di masa lalu ya. Mari bilang kayaknya
kamu boleh itu tuh berlebihan ya ketakutannya. Karena seseorang ini mungkin dia tidak begitu mudah ya menerima busuk-busuknya kamu, ya buruk-buruknya kamu. Mungkin dia tidak akan mudah menerimanya. Tapi setidaknya dia akan mencoba ya, mencoba untuk berdamai dengan masa lalunya kamu. Gitu loh. Mencoba untuk tidak mempermasalahkan masa lalunya kamu. Gitu loh. Dan bahkan jika perlu ya, seseorang ini tuh mau dia bersama-sama dengan kamu untuk ngeklirin ya, membersihkan masa lalunya kamu yang buruk itu untuk menjadi kamu punya kehidupan baru gitu loh. Ya. Jadi contohnya begini, ini contohnya aja. Kamu pernah nikah siri sama orang misalnya gitu ya, dan ini kamu takut dianya tahu kalau kamu pernah nikah siri dan bahkan mungkin punya anak dengan dalam pernikahan sirihnya kamu. Misalnya ini contoh aja loh ya. Ketika dia tahu tentang latar belakangnya kamu seperti itu, kaget juga bos. Kaget udah pasti. Stres juga. Wih ternyata kamu pernah ya married sama orang ya gitu ya. Bahkan punya anak gitu ya. Kaget dia. Tapi nanti dia itu tuh akan berusaha itu tidak melihat kamu dalam kacamata yang negatif terus-terusan. Gitu loh. Ya sudah. Pada akhirnya dia akan ya sudah. Kalau kamu memang pernah punya pengalaman menikah siri gitu ya dan punya anak, ya udahlah, itu kan sudah terlanjur terjadi. Nggak perlu juga kamu untuk dihukumi dengan penilaian-penilaian negatif gitu loh. Nah, di sana dia ya. Jadi kayaknya kamu bolehlah tampil apa adanya kepada si pasangannya kamu ini. Gitu ya. Atau kalaupun kamu mau menyimpan terus rahasia tentang masa lalunya kamu, ya, kamu nggak mau ungkapin sama dia, nggak apa-apa. Tapi jangan karena menyimpan rahasia ini bikin kamunya tegang terus, ketakutan terus ya. Nggak luwes kamu jalani hubungan sama dia. Jangan sempet ya. Jangan sempet. Gitu loh. Masa lalunya kamu itu tuh ya udah kamu timbun dalam-dalam ya, dan kemudian kamu relakslah, enjoy lah di hubungan dengan si dia, gitu loh. Jadi segala pemikiran-pemikiran negatifnya kamu tentang apa yang mungkin terjadi di masa depan, hilangkan. Masa depan dia bisa nyakitin aku, hilangkan, gitu ya. Di masa depan dia bisa apalah gitu ya, meninggalkan aku, hilangkan. Dia hanya main-main saja sehingga satu saat aku akan kecewa berat, hilangkan. Gitu. Tidak pantas rasanya untuk di saat ini kamu menutup ya, berusaha untuk menutup kesempatan berbahagia dalam hidupnya kamu hanya gara-gara prediksi-prediksinya kamu yang meleset. Nah, begitu ya. Jangan hilangkan kesempatan memiliki kehidupan yang lebih baik ya dengan si dianya ini. Begitu. Berdamailah kamu dengan masa lalu karena toh dia tidak akan mempermasalahkan masa lalu ya. Terutama masa lalu pribadinya kamu. Nah, tapi kalau ada masa lalu dalam hubungan kalian seperti kata Mari tadi ya, ada tindakannya dia yang buruk gitu, yang tak benar gitu ya. Izinkan seseorang ini untuk menebus kesalahannya dia ya. Sehingga itu bisa mendamaikan hatinya kamu ya, menenangkan pikirannya kamu. Begitu ya. Oke, baik. Nah, jadi dalam bacaan kita kali ini hadir energi dari Virgo, kemudian Sagittarius, Leo, Aries, Cancer ada di sini, berikut energi dari Pisces, hadir energi dari Gemini, dan energi dari Capricorn menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan ke kamu. Moga-moga mampu untuk kamu pahami. Sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.